Mari kita lanjutkan kajian kita ini dengan meminta inayah, ma'unah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar hati ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan daya ingatan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang disampaikan menjadi patrian iman untuk kita dan menjadi kewaspadaan bersama agar antisipasi daripada peringatan-peringatan ini segera hendaknya kita lakukan. Kaum muslimin, kita tadi baru menyampaikan tentang Dajjal. Dajjal ini adalah manusia yang diberi oleh Allah kemampuan luar biasa, sehingga seluruh bomoh, ahli sihir dan orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural, orang-orang yang memiliki kekuatan black magic dan segala macamnya akan sujud menyembah Dajjal. Rasulullah menyebutkan gelar Dajjal ini adalah Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Sebab apa dia digelari dengan Al-Masih? Karena dia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menghilangkan iman yang ada dalam dada orang. Rasul bersabda, jangan pernah kamu bertemu muka dengan Dajjal, karena sesiapapun yang berjumpa dengan Dajjal, imannya akan hilang dari dadanya, dia akan sujud menyembah Dajjal. Rasulullah memperingatkan akan ada nanti seorang lelaki yang merasa imannya paling kuat di dunia ini dan dia yakin dia tidak akan berubah bila mana dia berjumpa dengan Dajjal. Maka saat dia berjumpa dengan Dajjal, ketika itu hilanglah imannya dan dia pun sujud menyembah Dajjal. Dia tidak pernah lagi beriman kepada Allah sampai dia mati. Rasul memberikan petunjuk agar selamat dari Dajjal. Ada 6 langkah, ada 6 cara yang harus kamu tempuh agar kamu selamat daripada fitnah Dajjal ini. Dan ke-6 cara ini sudah kami uraikan di kitab kita Zikir Akhir Zaman. Sila nanti untuk membacanya dan amalkan mulai dari sekarang. InsyaAllah ta'ala sesiapa yang istiqamah mengamalkan ini, Allah akan jaga dia daripada Dajjal. Kaum muslimin, Dajjal ini tidak lama. Seluruh kota di muka bumi akan didatangi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal tak kuasa memasuki Mekah dan Madinah karena tiap tempat dari pintu masuk Mekah Madinah sudah dinanti dijaga oleh 2 malaikat Allah yang menghunuskan pedang. Bila mana Dajjal memaksa masuk, Dajjal akan dibunuh oleh malaikat ini. Maka Dajjal tak berkuasa nak masuk. Begitu juga kekuatan sihirnya tidak akan mampu masuk ke kota Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi seluruh kota-kota yang ada di dunia Dajjal akan masuki. Bila mana Dajjal masuk ke kota itu, maka seluruh penduduk yang ada akan keluar dari rumah-rumah mereka. Bahkan yang ada di kampung-kampung, yang ada di lembah-lembah akan menuju kepada Dajjal untuk meminta rezeki dari Dajjal dan sujud menyembah Dajjal. Dan Nabi perintahkan, sesungguhnya yang paling banyak dari umatku yang akan murtad kepada Allah, kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal adalah kaum wanita. Nabi perintahkan kepada kaum lelaki, hai para lelaki, bila mana kalian mendengar Dajjal masuk ke kota kalian, pegang tangan istri kalian, bawa ibu-ibu kalian, masukkan ke rumah, anak-anak gadis kalian masukkan ke rumah dan ikat mereka di rumah. Ya, di hadis yang lain Nabi mengatakan, ikatlah mereka di tiang-tiang, ikatlah kaki mereka dan tangan mereka agar mereka tidak pergi keluar rumah untuk berjumpa dengan Dajjal. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini tak ada yang kuasa mengalahkannya. Tak ada satupun yang kuasa membunuhnya kecuali tanda besar kiamat yang ketiga. Dajjal hanya akan mati di tangan Isa alaihi salam. Allah turunkan Isa dari langit di waktu subuh. Turunnya di masjid yang ada menara putihnya di Damaskus, kata Rasulullah. Hadis ini sahih. Manaratul Bayda. Saat itu Dajjal sedang mengepung Al-Mahdi dan orang-orang beriman selama beberapa hari, beberapa malam di masjid itu. Dajjal di luar dengan bala tentaranya ingin membantai Al-Mahdi dan orang-orang yang beriman yang masih baki hidup yang ada di dalam masjid itu. Waktu subuh masuk, kumandang qamat dikumandangkan,
Al-Mahdi siap-siap akan mengimami solat. Tiba-tiba seluruh mata tertatap ke langit. Sebab apa? Nabi Isa sedang turun diapit oleh dua malaikat Allah yang bersayap. Kedua tangan Isa, kiri kanannya diletakkan di bahu masing-masing malaikat dan turun. Bila mana sampai meletakkan kedua kakinya di dalam masjid, Imam Mahdi langsung mundur, Al-Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Isa tidak mau. Isa berkata, imamnya untuk masa sekarang adalah engkau, saya hanya menolong engkau. Maka kembalilah Al-Mahdi menjadi imam. Mereka pun salat subuh. Selepas salat subuh, mereka berzikir dan berdoa. Matahari pun terbit. Dajjal berhasil menghancurkan pintu gerbang masjid. Dajjal masuk dengan beringas, dengan semangat membunuh orang-orang Yahudi bala tentara Dajjal, juga dengan pedang-pedang terhunus. Ingat ya, ini sudah tidak ada lagi teknologi. Mereka manusia kembali kepada pedang, tombak, panah dan kuda. Saat Dajjal masuk, Nabi Isa pun berdiri. Isa alaihissalam saling bertatap-tatapan dengan Dajjal. Dajjal langsung menjerit. Karena kata Rasulullah, bila mana Dajjal melihat Isa, tubuh Dajjal pun meleleh, seperti melelehnya garam dimasukkan ke dalam air. Kalau Dajjal bertahan di situ, maka dia akan menjadi cairan di lantai. Dia akan mampus di situ. Tapi Dajjal langsung lari dengan kesaktiannya yang berlipat-lipat. Dia langsung lari ke ujung timur, dia lari ke ujung barat. Kemanapun dia lari, kata Rasulullah, Allah lebihkan kekuasaan Isa di atas Dajjal. Isa sudah menanti di situ. Mau kemana boy? Kemana saja Dajjal lari, sudah dinanti oleh Nabi Isa. Terakhir kata Rasulullah, Dajjal lari ke Palestina. Tepat di pintu Lut, Nabi Isa pun menghantamkan tombak yang ada di tangannya, yang dibawa khas dari langit, dan dibunuhlah Dajjal. Mati Dajjal di situ. Isa segera bergabung dengan Al-Mahdi dan orang beriman memberi lihat bahwa ini adalah darah Dajjal yang ada di tombaknya. Orang Yahudi semuanya, para pengikut dan penyembah-penyembah Dajjal, lari tunggang langgang ketakutan. Yahudi pun melepaskan senjata-senjata mereka. Kata Rasulullah, saat itu bumi Allah izinkan bicara. Yahudi sembunyi ke dalam lubang bicara. Yahudi sembunyi di balik tembok bicara. Yahudi sembunyi di balik pokok pohon itu bicara. Tidak ada satupun tempat Yahudi bersembunyi, melainkan seluruhnya bicara, memberitahu hai Muslim, ada Yahudi di sini. Tangkap dia, bunuh. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Pokok pohon gharqad, fa innaha syajarul yahud. Sesungguhnya gharqad itu adalah pokok pohon Yahudi. Dan 12 tahun yang lalu, pemerintahan Israel atas desakan Rabi-Rabi Yahudi telah menanam 2 juta pokok pohon gharqad di Israel, yang hari ini tingginya sudah 16 meter. Untuk tuan-tuan ketahui semua. Baik, singkatnya, habis Yahudi seluruhnya. Isa pun menghancurkan salib-salib yang ada dan mengajak kaum Nasrani masuk ke dalam Islam. Akhirnya orang Nasrani pun menjadi Muslim. Kaum muslimin yang kami muliakan, habis agama Yahudi, habis agama Nasrani. Riwayat Dajjal sudah tamat. Berapakah lamanya Dajjal sejak dia lepas sampai dia dibunuh oleh Isa? Ternyata sangat sebentar saja. 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu sahaja. Yang diringkas oleh Nabi dalam masa 40 hari Dajjal ketika dia lepas. Kaum muslimin, 40 hari itu, 1 hari pertama kalian hitung 1 tahun, 1 hari kedua kalian hitung 1 bulan, 1 hari ketiga kalian hitung 1 minggu. Baki hari yang 37 sama dengan hari-hari kalian. Maka kalau kita total 1 tahun 2 bulan 2 minggu sahaja, tak lama. Makanya saya katakan dari hadis awal tadi, bila tanda pertama muncul dengan jarak yang kedua muncul, dekat. Ya, dekat. Kaum muslimin, tanda-tanda Dajjal mau lepas, seluruh dunia sekarang dapat menyaksikan. Ini yang menjadikan para alim ulama senior kita di Timur Tengah menangis. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan, hadza zamanu khurujid Dajjal. Inilah zaman
Zaman fasa keempat ya. Inilah zaman di mana Dajjal ini akan lepas. Apa tandanya? Yang sangat diyakini bahwa Dajjal tak lama lagi akan lepas. Tuan-tuan yang mulia, dalam hadis sahih Imam Muslim, hadis ini diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Dikenal hadis ini oleh kalangan para ulama dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Tidak ada ulama ahli hadis melainkan pasti hafal hadis ini dan wajib hafal. Ini hadis tentang keluarnya Dajjal. Rasulullah di situ menyebutkan Dajjal akan keluar dengan dua tanda alam yang tak dapat ditutup-tutupi, tidak mungkin disembunyikan, seluruh dunia akan tahu dan dapat melihatnya langsung. Yang pertama, kata Rasulullah, apabila pokok-pokok pohon kurma di kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah, maka bersiap-siaplah Dajjal akan keluar. Yang kedua, kata Rasulullah, apabila Tasik Tiberias sudah menyusut airnya dan baki air itu hanya sedikit, pasti Dajjal keluar saat itu. Untuk tuan-tuan ketahui semua, pokok pohon kurma di kebun kurma Baisan sudah beberapa tahun ini tidak berbuah langsung 100% sekarang. Bahkan pokoknya sudah mulai menuju kepada kematian. Hari ini, di manakah kebun kurma Baisan itu? Di perbatasan antara Yordan dengan Palestina. Yang kedua, Tasik Tiberias. Tasik Tiberias itu dulunya di Palestina, tapi ketika tanah Palestina dijajah oleh Israel, maka Tasik ini masuk kepada wilayah Israel hari ini, dekat dengan perbatasan Lebanon. Tasik ini sejak dia Allah ciptakan, airnya tidak pernah surut, tidak pernah berkurang. Tapi sejak tahun 2003 sampai kepada 2013, pemerintah Israel panik, ketakutan seluruh rakyat masyarakatnya. Sebab apa? Tasik ini adalah sumber air utama bangsa Yahudi di Israel. Tasik itu tidak dalam, ya. Tasik ini tidak dalam, tuan-tuan. Kedalamannya paling-paling hanya 45 meter saja, 45 meter. Dan airnya tidak pernah susut. Sumber air utama bangsa Yahudi di Israel hanya dari Tasik ini. Mereka tidak punya sungai, mereka tidak punya mata air, hanya dari sini saja. Tahukah tuan-tuan, sejak 2003 sampai 2013, Tasik yang kedalamannya hanya 45 meter ini telah menyusut 16 meter. Tidak pernah terjadi dalam seumur hidup dunia. Sila buka YouTube, lihat keadaan Tasik ini hari ini. Akhir 2015, ya. Apabila 2013 sudah menyusut seperti ini, maka akhir 2015 puncak yang paling tinggi dari dasar Tasik ini sudah mulai tampak ke permukaan, seperti pulau-pulau kecil. Masya Allah, ini yang menjadikan masyarakat dunia, khususnya para ulama, sampai menangis bahwa masa Dajjal akan keluar sudah sangat nyata. Tuan-tuan yang mulia, baru saja 3 hari ini masuk message kepada saya. Kebenaran berita ini perlu saya cek kembali, bahwa 8 ulama senior di Yaman dalam satu malam mimpi serentak bahwa satu persatu rantai yang mengikat Dajjal hari ini sudah mulai lepas. Allahu a'lam kesahihan berita ini akan saya cek kembali. Tapi dalil daripada hadis ini sahih, ini tidak bisa dibantahkan. Begitu juga tentang kebun kurma Baisan, yang kata Rasulullah Dajjal akan keluar ketika kebun kurma itu sudah tidak lagi berbuah kurmanya. Dan ini sudah beberapa tahun kurma di kebun kurma Baisan tidak berbuah langsung. Masya Allah. Rasul bersabda, Dajjal akan berjumpa dengan seorang remaja lelaki, dan remaja ini tak mau patuh, tak tunduk kepada Dajjal dan tidak mau sujud kepada Dajjal. Padahal sesiapapun yang berjumpa dengan Dajjal pasti akan terkena oleh kekuatan sihirnya Dajjal dan sujud menyembah Dajjal. Tapi remaja lelaki ini tak mau.
Dajjal akhirnya menjambak rambut kepalanya dan membelah dua kepalanya dengan gergaji. Maka meninggallah remaja itu, tergeletak di tanah, darahnya berurai, membasahi lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling, kata Rasulullah, dengan membacakan bacaan-bacaan mantra-mantra khas. Setelah itu Dajjal berkata kepadanya, "Qum, bangkitlah kamu, hiduplah kembali." Allah pada saat itu mengizinkan remaja ini kembali hidup, dan bertautlah tubuhnya sampai kepala bertemu kembali. Dia pun bangkit, darah di lantai tetap bergenang, tetap tergenang, basah tubuhnya dengan darah tetap ada, tapi remaja ini telah utuh tubuhnya dan kembali hidup. Dajjal bertepuk dada bangga dan memperlihatkan kepada pengikutnya, kalian lihat, saya telah menghidupkan apa yang telah saya matikan. Dan hanya Tuhan yang boleh buat perkara benda macam ini. Tapi remaja ini tetap tidak mau sujud kepada Dajjal. Dan Dajjal berkata kepadanya, "Kenapa kau tetap tak mau sujud kepada saya?" Apa kata remaja ini? "Semakin kuat keimanan saya, Jal, bahwa kamu memang asli Dajjal. Saya sudah baca dari hadis Nabi, Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki yang tak mau patuh, tak mau tunduk kepadanya. Kemudian remaja itu dihidupkannya kembali. Tapi setelah itu, kata Rasulullah, Dajjal tak akan kuasa membunuhnya kali kedua. Dan Dajjal pun tak akan kuasa membunuh siapapun manusia setelah itu. Hai Dajjal, kamu adalah Dajjal yang wajib kami kafiri." Ketahuilah oleh tuan-tuan semua, 12 tahun yang lalu, lihat di YouTube, sekarang sudah hampir masuk tahun ke-13 ya dari pemberitaan ini, telah gempar TV Arab, television Arab telah gempar karena telah diberitakan lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi laki-laki di Palestina, di YouTube nanti lihat ya. Bayi laki-laki ini sebaik dia lahir, dia langsung berbicara dengan bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab fasih. Setelah dia bicara satu kali bicara, dia kembali normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Tolong translate, terjemahkan ya. Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wa la yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia melafazkan kalimat ini, dia kembali normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Tokoh-tokoh masyarakat, para masyaikh, syekh-syekh yang ada di daerah situ membenarkan berita ini, dan TV Arab memuatnya serentak, dan saya ikut menonton langsung kejadian itu, dan hari ini di YouTube masih ada. Kita ulangi kata-kata bayi laki-laki ini, sila translate. Ana, saya, rajulun, yes, adalah seorang lelaki, sayaqtuluni Dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal, wala yaqtulu ba'di ahadan abada, dan ya, dan setelah saya nanti dibunuh Dajjal, Dajjal tak akan mampu membunuh saya kembali, dan tidak pula siapapun selama-lamanya. Tuan-tuan yang mulia, puan-puan yang kami hormati, usia remaja menurut hitungan ilmu sosial berapa? Dari 12, 13, 14, 15 dan 16 maksimal. Ini usia remaja. Ada yang berselisih tentang 17. Tuan-tuan, bapak-bapak semuanya, apabila ini kejadian full 12 tahun yang lalu masuk tahun ke-13, maknanya jika ini sahih, maka menandakan masa makhluk paling celaka ini, manusia paling durjana ini akan lepas sudah tak lama lagi. Tapi kalau berita ini bohong, dikarang-karang saja biar dunia heboh, anggaplah begitu, maka ini tak terbantahkan. Dan ini terus menyusut sekarang. Tasik Tiberias. Begitu juga tentang pohon kurma di kebun kurma Baisan. Baik kaum muslimin saling menguatkan, dan sudah saatnya umat Nabi Muhammad benar-benar serius untuk mempersiapkan diri. Persiapan menjemput akhir zaman, karena kita sedang hidup di fasa keempat. Fasa keempat, kata Rasulullah, sayati 'alan nasi zaman alladhi ba'dahu syarrun minhu
hatta talqaw rabbakum. Akan datang kepada manusia nanti suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu akan merasakan hari demi harinya makin berjalan, makin lebih buruk dari sebelumnya. Hari itu tidak akan ada bertemu lebih baiknya, sampai hatta talqaw rabbakum, sampai seluruh kamu berjumpa dengan Allah, wafat serentak di muka bumi. Kaum muslimin, masa yang disebutkan Nabi adalah masa ini, masa fase keempat. Fase keempat ini, coba tuan-tuan lihat, kira-kira 5 tahun yang lalu perekonomian kita, baik Malaysia atau seluruh dunia, mana lebih baik daripada sekarang? Mana lebih parah, sekarang atau 5 tahun yang lalu? Parah sekarang tidak? Yes. Contoh paling dekat saja, Jerebu kemarin, Jerebu Asap kemarin, mana lebih berat tahun yang kemarin ini dibandingkan tahun sebelumnya? Hah? Lebih parah, lebih hebat, lebih berat yang kemarin ini, betul tidak? Kisah memilukan jamaah haji di tanah suci bulan Zulhijjah kemarin, mana lebih hebat daripada tahun haji sebelumnya? Lebih berat enggak tahun kemarin? Lihat keadaan semuanya, apapun benda, apapun perkara, termasuk moral, akhlak, pendidikan, politik, segala-galanya makin bertambah hari ke depan, makin bertambah teruk, dan pada akhirnya akan muncullah fitnah-fitnah 10 tanda besar kiamat ini. Kita semakin mendekati, tuan-tuan. Kita semakin mendekati. Masih sanggup? Hah? Jantungnya masih kuat? Makin ke sini pembicaranya makin menegangkan. Tetapi puncaknya nanti insya Allah adalah tumbuh iman, tumbuh semangat untuk hidup lebih benar, insya Allah ta'ala. Setelah Isa berhasil membunuh Yahudi dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi ini siapa? Bila munculnya Al-Mahdi? Al-Mahdi muncul setelah meteor jatuh, setelah dukhan, maka Al-Mahdi muncul. Dia di sini, Al-Mahdi. Dia adalah keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya bersambung kepada Hasan bin Ali. Sementara kaum Syiah mengatakan Imam Mahdi mereka dari Husain bin Ali. Kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Hasan bin Ali. Versi Syiah adalah versi palsu karena hadis-hadis mereka palsu seluruhnya. Baik tuan-tuan, Al-Mahdi dia menjadi pemimpin, Isa sebagai pendamping. Saat mana Isa dan Al-Mahdi, orang-orang beriman, telah menghabisi seluruh Yahudi, Nasrani pun telah habis di muka bumi dan masuk ke dalam Islam, muncullah tanda besar kiamat yang keempat. Allah menceritakan tanda besar kiamat yang keempat ini, mereka adalah bangsa tak terkalahkan, keluar lepas dari kurungannya. Yang mengurungnya hanyalah satu manusia yang perkasa dengan bala tentara yang tak terkalahkan, Zulkarnain. Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Siapakah bangsa ini? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj, Ma'juj lepas. Gog and Magog. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj ketika itu, kata Rasulullah, menutupi permukaan bumi ini. Rasul bersabda, dalam setiap 1000 manusia 999-nya Ya'juj dan Ma'juj, satu kalian, dan mereka akan membunuh siapapun manusia selain ras mereka. Rasul mengatakan mereka manusia tak punya hati, tak punya perasaan, hobi perang, suka membunuh anak kecil, orang tua, wanita, laki-laki, manapun manusia selain mereka yang mereka temukan mereka habisi. Singkatnya, Allah hancurkan Ya'juj dan Ma'juj ini dengan tangan Allah sendiri, dengan kekuasaan Allah. Maka bumi masuk pada fasa kelima, orang hidup dalam masa-masa aman. Ini adalah masa-masa aman. Dunia langsung dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Yang menjadi khalifah ketika itu adalah Al-Mahdi ini. Al-Mahdi menjadi khalifah di sini. Tapi kata Rasulullah, Al-Mahdi hanya menjadi khalifah di masa-masa aman selama 7 tahun. Beliau pun meninggal dunia, digantikan oleh khalifah yang sama bijaksana, sama alim, sama mulia akhlaknya, bernama Al-Qahtani.
Al-Qahtani memimpin 1 atau 2 tahun setelah Al-Mahdi meninggal, dan beliau dan orang-orang beriman serentak meninggal dalam tanda besar kiamat yang ke-7. Berarti masa-masa khilafah ini 7, 8 atau 9 tahun paling lama. Demikian dalam hadis sahihnya kaum muslimin. Khilafah akan kembali memimpin dunia. Bapak pernah dengar enggak pernyataan Amerika Serikat yang dikepalai oleh badan intelijennya, CIA, di New York Times? Pernyataan CIA sangat mengejutkan dunia. Apa kata CIA? Dunia di masa yang akan datang akan kembali dikuasai dan dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ini pernyataan CIA. Menurut hitung-hitungan mereka, start daripada khilafah ini adalah tahun 2020. Ini pernyataan CIA. Menurut KGB, intelijen Rusia, puncak daripada khilafah Islamiyah nanti adalah tahun 2025. Ini menurut KGB Rusia. Kalau startnya 2020 kata CIA, maka menurut KGB puncak jayanya adalah 2025. Sementara kata Rasulullah paling lama 9 tahun. Sesuai tidak? Sesuai tidak? Sesuai. Tapi perlukah kita mempercayai pernyataan CIA dan KGB? Tidak. Mengetahui boleh, tapi meyakininya jangan. Sebab apa? Yang kita yakini yang ada dalilnya. Ini ada dalilnya, ayat Allah surat An-Nur ayat 55, baru kita yakin. Karena pasti Allah menjamin kalian nanti di muka bumi akan kembali menjadi khalifah di muka bumi. Allah jamin. Juga hadis ini di mana Nabi mengatakan fase penutup kalian akan kembali memimpin dunia. Itu kita percayai. Tapi startnya 2020, ini kan pernyataan CIA. Masa jayanya 2025, itu kan pernyataan KGB, orang-orang kafir. Sekedar tahu sih boleh, kita boleh-boleh saja tahu, tapi meyakininya jangan. Hanya sebagai wacana sah-sah saja. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali. Di masa-masa aman ini akan terjadi satu lagi saya ingatkan, pada masa-masa aman jumlah laki-laki sangat fantastis dibandingkan dengan jumlah wanita. Sebab apa? Kata Rasul, jumlah lelaki 1 berbanding 50 wanita. 1 orang laki-laki 50 wanita. Kenapa? Ternyata menjelang kejadian ini sangat banyak asbab yang menjadi kaum lelaki di muka bumi ini tewas. Karena pertempuran, peperangan, perampokan segala macamnya, dan laki-lakilah yang paling banyak meninggal dunia. Apalagi ketika Ya'juj Ma'juj lepas, kaum laki-laki rata-rata menyelamatkan istri dan anak-anaknya, dan dialah yang terpaksa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Maka kebanyakan laki-laki akan habis di muka bumi ini. Saat masa-masa aman, 1 laki-laki 50 wanita. Takkan terjadi kiamat kata Rasulullah sampai jumlah laki-laki berbanding wanita 50 imra'atan qayyimun wahid. Likulli 50 imra'atan qayyimun wahid. Setiap 50 wanita hanya 1 laki-laki yang ada. Baik kaum muslimin, tapi masa-masa ini masa aman, tak ada lagi perang. Tidak ada bencana, tidak ada petaka, tidak ada kegaduhan, tidak ada perompakan, tidak ada kemiskinan. Manusia hidup subur, makmur. Arab menjadi hijau. Sungai-sungai yang ada di Arab mengalir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emas melimpah ruah. Orang-orang menjadi kaya raya. Tapi ketika itu orang sudah tidak selera lagi dengan dunia. Ya, orang-orang kaya raya, bahkan tetangga membawa emas dengan 2 tangan mereka kepada tetangganya, ingin menghadiahkan emas itu. Apa kata tetangganya? Waduh, terima kasih banyak, tapi saya tak boleh terima. Sebab di dapur saya ada 3 karung, mau diapakan tuh? Saking banyaknya emas dan jumlah manusia kata Rasulullah, apalagi orang Arab, sudah sangat sedikit. Bal innahum yawma idzin laqalil. Sesungguhnya Arab ketika itu sudah sangat-sangat sedikit jumlahnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, dalam masa-masa aman ini terjadilah tanda besar kiamat yang kelima. Matahari terbit dari sebelah barat. Syekh Imran Hussein hafizahullah mengatakan maksudnya adalah Islam di akhir zaman akan bangkit dari Eropa dan dari Amerika. Kebangkitan Islam itulah dari barat.
Ini yang dimaksud oleh Syekh Imran Hussein. Tanpa menghilangkan rasa hormat saya kepada beliau, saya menolak pernyataan itu. Karena ada hadis sahih dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa matahari yang menerangi fisik bumi ini nanti akan dipanggil oleh Allah menjelang kiamat, meninggalkan bumi. Kalian yang ada di bumi akan mengalami panjang yang malam, seperti 3 malam berturut-turut. Setelah itu Allah perintahkan matahari kembali ke tempatnya semula, dan Allah perintahkan agar ia terbit dari tempat biasanya dia tenggelam. Ketika matahari sudah terbit dari tempat sebelah barat, di mana dia biasa tenggelam, di situ manusia berbondong-bondong, berlomba-lomba ingin taubat. Allah sudah tutup pintu taubat ketika itu. Lalu matahari terbit hanya setengah hari saja. Kemudian dia kembali tergelincir di sebelah barat seperti biasa. Kemudian esok harinya seperti biasa dia terbit dari sebelah timur. Di waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Apa? Allah keluarkan dari dalam perut kota Mekah, dari dalam perut bumi kota Mekah, ya, seekor binatang raksasa yang berkaki banyak, dapat berbicara dengan bahasa manusia. Nama binatang ini adalah Dabbatul Ardi. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. Nama binatang ini adalah Dabbatul Ardi. Dia membawa 1 tongkat Nabi Musa dan 1 cincin Nabi Sulaiman. Bila mana binatang ini berjumpa dengan orang yang beriman, sepertinya binatang ini tahu yang mana yang beriman dari manusia yang hidup. Maka cincin Sulaiman akan diusapkan kepada wajah orang ini. Wajah itu menjadi putih, bercahaya dan bersih, indah dilihat mata. Bila mana dia berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa akan diketukkannya ke kepala orang tersebut, menghitamlah wajahnya, buruklah rupanya, dan itulah orang kafir. Saat itu kata Rasulullah, manusia yang hidup di bumi sudah tidak perang lagi, tapi sangat mudah mereka saling mengenal. Hai kafir, hai mukmin, dengan bentuk, wajah dan rupa mereka yang sudah betul-betul berbeza siang malam. Tuan-tuan yang mulia, binatang ini muncul di 3 tempat yang berbeza di muka bumi, kemudian dia tenggelam dan menghilang kembali dalam perut bumi. Setelah itu terjadilah tanda besar yang ke-7. Inilah akhir keberadaan umat Islam di muka bumi. Keluarnya angin lembut pembawa kematian, khusus bagi umat Nabi yang beriman, walau imannya hanya seujung kuku. Bumi akan segera dibungkus oleh angin sejuk ini, angin lembut ini. Seandainya ada orang beriman di atas gunung, di dalam gua, di lembah, di pulau, maka angin tersebut akan datang ke sana. Ketika dia tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin itu, dia pun meninggal di situ. Serentak satu muka bumi, orang Islam, orang beriman wafat. Semoga Bapak salah satu di antaranya. Semoga saya salah satu di antaranya. Semoga istri-istri kita dan zuriat kita salah satu di antaranya. Dan semoga sebelum ini semua kita dah wafat duluan. Ini berat, berat tuan-tuan. Setelah meteor jatuh, dukhan terjadi, wallahi luar biasa beratnya fitnah hidup yang akan dihadapi. Sampai-sampai anak gadis kecil saya yang baru usia 7 tahun berdoa kepada Allah dengan lidahnya yang belum fasih. Ya Allah, syahidkan kami sebelum meteor jatuh, ya Allah. Sampai-sampai dia minta agar syahid duluan. Ya, ini anak kecil, sedikit banyak dia sudah tahu. Baik Bapak Ibu, anak-anak saya sekarang bersemangat menghafal Quran semuanya. Sebab apa? Ini sudah akhir zaman nak. Yuk kita persiapkan menjadi keluarga Quran. Semoga saya, Bapak Ibu semua juga bersemangat ajak anak-anaknya, keluarganya agar menjadi hafiz-hafizah Quran. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-7, angin lembut kematian. Dari mana bertiupnya? Dari mana ke bertiupnya Bapak Ibu? Belum saya sebutkan tadi. Dari timur. Dari min masyriq. Rihun baridun minal masyriq. Angin yang lembut, yang sejuk, ya. Layyinun latifun, ya. Sangat lembut angin itu, bersumber dari timur. Di hadis yang lain Rasul mengatakan dari Yaman. Ya, kaum muslimin, angin lembut kematian, sumbernya dari timur atau dari Yemen. Oke, tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, 10, hanya orang-orang kafir belaka yang akan menyaksikan. Rasul mengatakan, 1,
atau 2 generasi setelah wafatnya seluruh orang Islam serentak, barulah kiamat besar terjadi. 1 atau 2 generasi. Yang hidup ketika itu hanyalah orang-orang kafir belaka. Syirarul khalqi ala wajhil ard humul ladina yashhaduna al-qiyamah. Seburuk-buruk manusia yang hidup di muka bumi adalah yang sempat menyaksikan kejadian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Dan itu 1 atau 2 generasi. 1 generasi dalam hitungan ilmu sosial berapa? 25 tahun. Sejak orang ini lahir sampai dia dewasa lalu berumah tangga, dihitung pukul rata-rata saja usia 25 tahun dia berumah tangga, melahirkan generasi baru. Ini terhitung 1 generasi. 1 atau 2 generasi kata Rasulullah, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Tuan-tuan yang mulia, di hadis yang lain mengatakan, selama masih ada baki 1 orang saja di bumi ini yang masih kenal dengan Allah, masih boleh melafazkan kalimat Allah, Allah tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Sementara kita sudah tahu bahwa tanda besar kiamat yang ke-7 mewafatkan seluruh orang yang beriman kepada Allah. Maknanya cocok, sesuai, ya. 1 atau 2 generasi, di hadis lain 40 tahun, maka Allah baru akan kiamatkan dunia ini. Tuan-tuan yang mulia, selesai sudah pembahasan kita untuk sebatas ini. Pembahasan ini baru 2/3. Ada 1/3 lagi, masih mau bersabar? Atau sudah litak perutnya? Mau makan malam? Tak kan? Nanti saja, tunda sikit makan malamnya. Dan perlu diketahui bahwa saya tak pernah seumur hidup makan malam. Alhamdulillah, saya selalu makan nasi. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita berbincang sekarang sebentar tentang Al-Mahdi, karena ini ada hubungannya dengan meteor. Saya akan uraikan terakhir nanti meteor, ya. Al-Mahdi, dia yang akan menjadi khalifah di fase kelima. Al-Mahdi ini keturunan kandung Nabi Muhammad SAW. Namanya kata Nabi sama dengan nama saya, Muhammad atau Ahmad. Nama ayahnya sama dengan nama ayah saya, Abdullah. Berarti Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Akhlaknya sama dengan saya punya akhlak, tapi fisiknya sudah beza dengan fisik saya. Dan dia diangkat oleh umat, dibaiat oleh umat menjadi Al-Mahdi di usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Usia berapa? 40 tahun. Dia akan dibaiat oleh umat di depan Ka'bah, berarti di Masjidil Haram. Berarti tidak ada yang Al-Mahdi itu di Malaysia, tidak ada Al-Mahdi di Indonesia. Karena di Medan kemarin sudah muncul seorang Al-Mahdi, ngaku-ngaku, Pak, saya Al-Mahdi, ini nomor rekening saya, nomor akun saya, siapa yang mau dibaiat, no, jumlahnya sekian, harganya sekian 1 kali baiat. Itu bukan Al-Mahdi, itu tuyul. Kaum muslimin, Al-Mahdi fisiknya dijelaskan Nabi, alis matanya, hidungnya, bibirnya, giginya, dahinya, rambutnya, warna rambutnya, bahunya, jenggotnya, dijelaskan oleh Nabi. Tinggi fisiknya, cara bicaranya Nabi jelaskan semua, sehingga semua orang tidak boleh untuk mengarang-ngarang sendiri, mengada-ada. Itu Al-Mahdi guru saya adalah Al-Mahdi. Ciri fisiknya ada tak? Nabi mengatakan alis matanya melengkung seperti bulan sabit, hidungnya, tulang hidungnya mancung dan lurus. Jadi hidung-hidungnya macam kelas-kelas ini, ya, tak level jadi Al-Mahdi. Bibir atas dan bibir bawahnya sama tebal dan indah. Giginya rata kata Nabi, tak ada yang boneng ke depan, tak ada pula yang mundur ke belakang. Giginya rata, indah. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dan Rasulullah berkata, jenggotnya hitam lebat ke dada, rambutnya coklat ke pirang-pirangan, kulitnya arah ke sawo matang dengan ke arah hitam-hitaman. Padahal Nabi Muhammad kulitnya putih. Sudah dikatakan oleh Nabi, ya, mulia akhlaknya sama dengan saya, tapi fisiknya sudah beza dengan saya. Nabi ceritakan semua. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada tanda-tanda alam menandakan Al-Mahdi sudah sangat dekat.
keluarnya, dan ini tidak dapat dibuat-buat oleh manusia. Kalau bentuk fisik tadi kan bisa dengan operasi plastik, iya kan? Apa namanya operasi plastik kalau di sini, tuan? Rubah muka dengan bedah plastik. Boleh dibuat-buat, tapi ada tanda-tanda alam menandakan Al-Mahdi pasti keluar, dan ini tak dapat disembunyikan, menandakan dia sudah saatnya dan sudah sangat dekat untuk dibaiat oleh umat. Apa yang pertama tandanya? Yang pertama, salji sudah turun di Arab. Salji di Arab. Ini sudah apa belum? Sudah. Tahun demi tahun terakhir ini saljinya makin tebal. Ini pertanda, karena kata Rasulullah, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian wajib berbaiat kepadanya walau merangkak di atas salji. Dan ini hadisnya sahih. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, menjelang Al-Mahdi keluar, bumi akan dipenuhi oleh huru-hara. Khasnya huru-hara peperangan dan kericuhan, kegaduhan di Timur Tengah. Sudah apa belum? Yang ketiga, Rasul mengatakan, menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi fitnah yang berat dan sangat menyedihkan, memilukan di Syam. Fitnah Syam, Syria, pembantaian umat Islam dan penghancuran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fitnah Syam. Hari ini sudah masuk tahun ke-6 dari tahun 2011 bulan Mac. Sekarang sudah April 2016, masuk tahun ke-6. Di sini Nabi perintahkan, apabila kalian menyaksikan di negeri Syam sudah membara fitnah, pembunuhan, pembantaian umatku, peperangan yang sangat tidak adil, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perintah Nabi, dan inilah pesan kita yang terbesar dalam satu pengajian ini. Apa perintah Nabi? Ini dia, badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh di masa-masa fitnah. Wal fitanu bisyam. Dan ketahuilah, fitnah yang dimaksud ini adalah bisyam. Wal fitanu bisyam. Wal fitanu bisyam, 3 kali kata Nabi. Fitnah-fitnah itu adalah di Syam. Pembantaian umat Islam, pembunuhan umat Islam, penghancuran umat Islam di Syam. Syria adalah Syam, Palestina adalah Syam, Lebanon dan Yordan adalah Syam. Kaum muslimin, Nabi perintahkan perbanyak amal soleh. Sebab apa Nabi perintahkan perbanyak amal soleh? Karena Nabi telah diberitahukan dari sejak fasa keempat, fitnah akan terus naik sampai Dajjal keluar. Ya, puncak fitnah di muka bumi ini adalah Dajjal. Akan banyak orang-orang yang imannya ada tapi amalnya sedikit, atau dia suka buat maksiat dan dosa. Saat menghadapi fitnah yang makin naik, makin hebat, makin berat, dia tidak akan mampu bertahan, lalu dia murtad. Inilah fasa yang keempat, fasa paling banyak umat Nabi akan murtad dari agamanya. Paginya mereka beriman, sorenya mereka sudah kafir. Sorenya mereka beriman, besok paginya mereka sudah kafir. Akan terjadi pada fasa keempat. Kalau tidak mau itu terjadi pada kamu, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Luruskan imannya, benarkan kembali tauhidnya, lalu berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Amal soleh, solat 5 waktunya ke depan, jangan lagi di rumah, jangan lagi di office, jangan lagi di jalan, ya, tapi sholatlah ke masjid, berjamaahlah, kejar berjamaah. Jangan abaikan perintah agama dan stop amal soleh. Dia Nabi perintahkan stop amal salah, yang Nabi perintahkan amal soleh. Stop, perbanyak amal. Nah, ya Allah, karena kita tak tahu benda ini, kita dari tahun 2011 bulan Maret sampai sekarang ini, amalan kita masih jalan di tempat. Baca Quran kita dalam 1 tahun tak sekali khatam, tak tidak? Betul tidak? Sedekah infak kita juga masih sangat berhitung. Padahal sudah saatnya kita melajukan dengan kelajuan cepat.
infak kita, wakaf kita, sedekah kita. Tak lama lagi hari, kita tak mampu lagi menyedekahkan harta kita. Semua manusia sama menderitanya. Saat itu saya mewakaf tanah saya mewakaf rumah saya mewakafkan kereta saya, tak ada lagi mau terima. Sekarang masih boleh, teknologi masih ada, masih boleh dibuat untuk beribadah. Sekarang maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa istri, bawa anak bersama-sama, bersemangat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Setelah itu kaum muslimin, menjelang Al-Mahdi keluar, ditandai dulu wafatnya seorang penguasa atau raja Arab. Yang raja itu memimpin Mekah dan Madinah. Wafatnya raja Arab. Saya mau bertanya, Raja Arab ini penguasa Mekah dan Madinah, kata Nabi. Ketika dia wafat, 3 putra mahkota setelahnya akan bersaling bertembung, akan saling bergaduh, akan ribut memperebutkan kekuasaan untuk betul-betul memimpin Mekah dan Madinah. Tapi tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar boleh memimpin Mekah dan Madinah. Kepemimpinan Mekah Madinah akan jatuh kepada keturunan kandungku, ahlul baitku, Al-Mahdi, kata Rasulullah. Jadi ciri khas Al-Mahdi akan keluar, wafat dulu seorang raja Arab. Oke, saya bacakan hadisnya, dan hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Yaqtatilu 'inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah. Wa fi riwayah kulluhum abna'ul khalifah. Akan saling bertelagah, akan saling bercanggah, saling bergaduh, saling jatuh menjatuhkan, bunuh membunuh 3 orang putra mahkota ketika seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Wala yasiru ila wahid minhum, tidak seorang pun dari mereka yang 3 puak ini yang akan menguasai Mekah Madinah, karena kekuasaan Madinah akan jatuh kepada itrati min ahli baiti Al-Mahdi, karena kekuasaan akan jatuh ke tangan keluargaku, keturunan kandungku, Al-Mahdi, kata Rasulullah. Nah, di Mekah Madinah penguasanya berarti kan Arab Saudi kan? Siapakah Raja Arab Saudi yang meninggal? Masih ingat tidak? Bulan Januari 2015 telah meninggal dunia Raja Abdullah. Mari saya ikutkan bacakan di sini silsilah kerajaan Arab Saudi. Raja Abdul Aziz, dia adalah pendiri Arab Saudi modern, Abdul Aziz bin Saud. Beliau ini punya bini yang sangat banyak. Dari sekian banyak bininya, 4 orang diresmikannya sebagai permaisuri resmi kerajaan. Dari mereka lahirlah putra-putri yang banyak. Yang berhak menjadi calon raja dan putra mahkota hanyalah 12 orang. Nah, 12 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Apa pesan Raja Abdul Aziz? Tidak boleh menjadi raja di Saudi. Tidak boleh yang menjadi raja di Saudi para cucu-cucu selama putra mahkota masih hidup. Jadi yang boleh menjadi raja adalah level putra mahkota dulu. Bila yang ini meninggal dunia, maka langsung digantikan oleh sebelahnya, oleh saudara di sebelahnya, walaupun berlainan ibu urutannya. Kemudian ini meninggal, digantikan oleh sebelahnya. Nah, kita lihat sekarang dari Faisal. Raja Faisal menjadi raja. Dia berakhir dengan cara dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri. Betul kan? Dari jarak 3 meter ditembak langsung. Ponakannya ini baru pulang dari Amerika Serikat, dari Washington. Kenapa dia dibunuh? Karena keberadaan Raja Faisal membahayakan nasib Amerika. Raja Faisal lah yang berani mengembargo Amerika Serikat selama 1 bulan hingga hampir sakarat Amerika. Raja Faisal berani bersumpah dalam pidatonya akan membebaskan Al-Aqsa dan memerdekakan Palestina dari penjajahan Yahudi. Ternyata dia dibunuh. Langsung digantikan oleh saudaranya Pangeran Khalid.
Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Nah, masih ingat Raja Fahad? Fahad meninggal digantikan saudara kandungnya, itu Raja Abdullah. Nah, ini dia. Raja Abdullah ini, Bapak Ibu, tahun 2008 Raja Abdullah mengalami sakarat. Kemudian ketika dia mulai agak dapat berbicara, dia panggil seluruh keluarga kerajaan. Lalu seluruh dunia menyaksikan beliau membaiat 3 orang putra mahkota. Yaitu yang pertama, kenapa? Raja Abdullah seluruh organ tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semua. Cangkokan dalam bahasa medisnya apa? Transplant apa? Intinya sudah bukan milik dia lagi organ tubuh dalamnya. Transplantasi apa namanya? Kalau kata Indonesia dah dicangkok. Jantung dah jantung orang punya, hati dah. Nah, pokoknya paham lah. Kemudian bagian ujung organ tubuhnya seluruhnya sudah dihidapi penyakit yang menurut medis dunia tidak mungkin sembuh. Dia hanya menunggu mati. Makanya Raja Abdullah membaiat 3 putra mahkota bersamaan yang akan menjadi raja secara berurut-urutan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ini dibaiat serentak ya. Yang pertama dibaiatnya adalah Pangeran Sultan. Langsung dibaiat setelah itu Pangeran Nayef. Dan dibaiat juga Pangeran Salman. Awas, awas. Di sini masih ada 11-12. Ini adalah Pangeran Talal. Dan ini adalah Pangeran Mukrin. Kaum muslimin, isi baiatnya tahun 2008, bila dia meninggal langsung menjadi raja adalah Pangeran Sultan. Bila Pangeran Sultan meninggal langsung naik Pangeran Naif, baru Salman. Tidak boleh yang lain mengalahkan yang lain, memperebutkan kekuasaan, tidak boleh. Ternyata qadarullah, tahun 2011 Raja Abdullah masih hidup lagi, dan Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian 16 Jun 2012 di London meninggal dunia Pangeran Nayef karena kanser. Ya, maka 2 ini sudah habis. Baki berapa orang? Salman, Talal, Mukrin. Ingat hadis ini, 3 orang putra mahkota. Ini 3 putra mahkota. Dan qadarullah, Januari Raja Abdullah meninggal 2015 Januari. Naik langsung Salman. Talal, Mukrin, 2 orang ini oleh Raja Salman, si Talal terkenal dari sejak mudanya, mentang-mentang putra mahkota, fulusnya banyak, maka segala jenis maksiat di bumi ini dia buat. Membuat malu Arab dan membuat malu Islam. Raja Salman yang dari sejak muda belia sudah terkenal kesolehan dan ketaatannya, tidak ingin yang menjadi raja berikutnya orang macam ini yang memimpin Arab Saudi. Salman ini sejak dari remaja lagi dia hobi menuntut ilmu, anti maksiat, sangat menjaga salat 5 waktu dan berakhlak mulia. Dan yang paling mengejutkan sampai sekarang dia masih hafiz Al-Quran 30 juzuk. Kaum muslimin yang kami muliakan, Masya Allah. Bapak dengar bagaimana awal-awal dia baru saja menjadi raja, Barack Obama datang dengan istrinya mengucapkan selamat. Betul tidak? Satu dunia menyaksikan Barack Obama ditinggalkan oleh Raja Salman karena kumandang azan asar. Tidak pernah sang tuan besar datang ke Arab Saudi diperlakukan begitu. Salman yang berani melakukan. Ditinggalkan Barack Obama, bininya termenung-menung aja 2 ini. Kenapa kita ditinggal, Dek? Sabar bang, sabar. Raja Salman dengan orang-orang kerajaan pergi ke masjid, salat menghadap sang Khaliq. Allahu Akbar, lebih besar Allah daripada Barack Obama. Kemudian Salman melakukan gebrakan yang sangat mengejutkan. Talal diusir dari kerajaan, dihapus namanya dari anggota keluarga kerajaan. Jangankan untuk menjadi raja berikutnya, bahkan anggota keluarga kerajaan sudah tidak diakui karena aib yang dibuat oleh Talal semasa hidupnya. Lah ini orang-orang berfulus loh Pak.
Fulusnya jangan dikira, apalagi anak kandungnya Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 5 di dunia. Masya Allah ya. Mukrin tetap diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi untuk menjadi calon raja berikutnya sudah di-delete oleh Raja Salman. Apa yang diboleh Raja Salman? Beliau membaiat putra kandung arwah Pangeran Nayef, namanya Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef ini dibaiat oleh Raja Salman. Yang menjadi raja berikutnya setelah dia bukan ini, tapi Muhammad bin Nayef. Lalu apabila ini meninggal, langsung digantikan oleh Muhammad bin Salman, anak kandung dia, Muhammad bin Salman. Nah, coba perhatikan, kira-kira dua puak ini sakit hati dan marah tak? Betul, ini kekuasaan loh. Zaman sekarang semua orang gila kekuasaan, dan masing-masing mereka punya fulus. Kita hidup sekarang di zaman fulus. Fi fulus kullu syai' mulus. Ya kan? Ma fi fulus mampus. Lah ini ada fulus ini, dia boleh beli tentara sebanyak-banyaknya. Dia boleh beli senjata sebanyak-banyaknya. Dan hari ini saya mengikuti perkembangan bahwa masing-masing mereka sedang menggalang kekuatan untuk memperebutkan kekuasaan. Dengar hadis Nabi. Ketika wafat seorang raja penguasa Mekah Madinah, 3 orang putra mahkota akan saling menjatuhkan. Akan terjadi. Bapak dengar saya sebentar lagi. Tidak ada seorang pun, kata Rasulullah, karena Al-Mahdi lah yang akan memimpin kembali Mekah dan Madinah. Sudah dekat tuanku yang mulia. Sudah dekat ibu-ibu. Sudah dekat wahai kaum muslimin. Bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah sebagai menjadi manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Persiapan yang benar adalah iman dan amal. Iman dan amal soleh. Selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah la taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Takkan terjadi kiamat, takkan terjadi kiamat sampai mengering sungai Yufrat. Sungai Yufrat itu adanya di Irak. Ulunya ada di Turki. Lehernya ada di Syria, bodinya dan inti daripada sungai itu ada di Irak, dan ekornya ada di Iran. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Yufrat. Apabila sungai itu mengering, kata Rasulullah, akan muncul gunung emas yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi berlomba-lomba menuju ke sana, membawa senjata-senjata mereka memperebutkan gunung emas itu. Di hadis yang lain Nabi tidak berharap umatnya terlibat dalam peperangan itu. Kata Rasulullah, setiap laki-laki yang pergi ke sana, dalam 100 orang laki-laki akan mati 99. Satu yang hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Ini salah satu penyebab kenapa fasa kelima laki-laki menjadi sedikit. Salah satu penyebabnya. Seluruh laki-laki di dunia. Nah, sekarang tuan-tuan yang mulia, lihat nanti, buka Google, tarikh 12 Februari 2013 di New York Times dimuat pernyataan resmi NASA Amerika Serikat. Kata orang-orang NASA bahwa sungai Yufrat telah menyusut dan mengering airnya 60%. Tahun berapa? 2013. Lihat di New York Times, tarikh 12 hari bulan Februari 2013. Pernyataan ini, menurut kami, kata NASA di New York Times itu, 2014 sungai Yufrat akan kering 100%. Ternyata benar. April 2014 sungai Yufrat telah kering 100%. Dan sila datang ke Irak. Kalau masih ada sungai itu berair sekarang ini, bapak ibu akan saya berikan ongkos pulang pergi. Ongkos pulang pergi, menginap di hotel 1, 2 hari, 3 hari, saya kasih uang cash. Kalau ternyata memang kering sungai itu, pulang kemari, pulangkan uang saya semua. Kalau ada yang tak percaya, lihat di YouTube hari ini. Yang paling mudah itu lihat di YouTube bagaimana sungai Yufrat hari ini. Jom kita dengarkan pernyataan Syekh
George Walker Bush. Masih ingat nggak dengan makhluk tuh? Hah? Apa kata pidatonya yang berapi-api di depan Gedung Putih sebelum dia digantikan oleh Barack Obama? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Nah, ini United States, Amerika Serikat selaku polis dunia akan pastikan emas itu aman dari tangan-tangan penjajah, tangan-tangan penjahat, penjara. Padahal yang penjahat itu siapa? Dialah. Ini yang menyebabkan Barack Obama March 2014 tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang bertebaran di negara-negara Teluk. Padahal sudah dikumpulkan mau ditarik pulang, tapi tak jadi. Sebab apa? Persiapan mengamankan gunung emas yang sudah ketahuan di Irak. Sungai Eufrat telah mengering. Takkan terjadi kiamat sampai Sungai Eufrat mengering. Apabila dia mengering, akan ketahuanlah dan terbongkarlah rahasia gunung emas di dalamnya, yang menyebabkan seluruh lelaki di dunia akan menuju ke sana membawa senjata-senjata mereka, dan terjadilah saat itu perang dunia ketiga. Mungkin sebelum Al-Mahdi muncul, dan mungkin juga setelah meteor jatuh, ya, sebelum Al-Mahdi muncul, perang dunia ketiga terjadi. Wallahu alam, penyebabnya gunung emas inikah atau apa? Akan terjadi pertempuran blok timur dan blok barat, kata Rasulullah. Kalian saat itu melakukan perjanjian damai dengan blok barat, dan kalian akan mengalahkan musuh bersama blok timur. Iran, Rusia, Cina, India akan bersatu menjadi kekuatan blok timur dan berperang melawan blok barat. Umat Islam sudah dipimpin oleh Al-Mahdi ketika itu, atau menjelang Al-Mahdinya keluar. Wallahu alam, yang mana yang lebih tepat, setelah Al-Mahdi atau sebelumnya. Baik kaum muslimin, Sungai Efrat telah mengering. Ada lagi beberapa kejadian di sini, beberapa kejadian yang saya singkatkan saja, tak payah saya uraikan seluruhnya. Kalau ingin sempurna uraian saya ini, dengarkan, buka di YouTube, dengarkan ceramah saya, lengkap sekali tentang fenomena huru-hara fitnah akhir zaman. Silakan nanti dilihat di YouTube. Sebagaimana nanti ada uraian tentang Dajjal, lengkap uraian saya tentang Dajjal di YouTube. Menyingkap fitnah dan menyingkap rahasia dan fitnah Dajjal. Ada dalam dalam 2 jam saya menguraikan tentang Dajjal. Siapa Dajjal, di mana dia, siapa kekuatannya, siapa calon pengikutnya, dan seterusnya. Bagaimana cara selamat dari Dajjal, ada di YouTube. Tolong dibuka, ajarkan pada orang lain agar mereka sama-sama mendengarkan kajian akhir zaman ini. Baik, kita lanjutkan. Kaum muslimin, kita langsung loncat kepada meteor jatuh. Nah ini, masih ingat kata Rasulullah, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua akan kembali ke zaman sekarang. Oke? Semua tanda-tanda ini isyarat bagi dekatnya Al-Mahdi tidak? Bagaimana tuan-tuan yang mulia? Semua isyarat ini menandakan dekatnya Al-Mahdi akan Allah hadirkan ke tengah-tengah kita. Dan dia hidup dari normal, ya, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian di usia 40 baru dibaiat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, menjelang Al-Mahdi muncul, meteor akan menghantam bumi terlebih dahulu. Ingat, hantaman meteor inilah yang menjadikan semua teknologi di muka bumi berhenti. Karena meteor inilah tanda besar kiamat langsung meluncur. Yang pertama, dukhan. Sila nanti lihat di kitab kita ini. Ini kitab kami susun khas membicarakan akhir zaman ini. Rincian daripada kejadian demi kejadian dijelaskan dalilnya, ayatnya, hadisnya, ya. Kemudian pernyataan para pakar-pakar, para ilmuwan, dan apa amalan-amalan akhir zaman yang dengan amalan itu Rasulullah menganjurkan, dengannya kamu akan dijaga oleh Allah. Makanya bacaan, amalan, zikir apa, dan bagaimana menghadirkan kekuatan zikir itu kita uraikan di kitab ini. Makanya kami jadikan kitab ini sebagai kitab wajib bagi umat muslim yang akan menghadapi huru-hara akhir zaman, karena di dalamnya dalil-dalil sangat lengkap, hadis-hadis sangat lengkap, uraian-uraian ilmiahnya jelas, dan juga bagaimana cara selamat, amalan dan bacaan apa. Insya Allah akan menyusul kitab kami berikutnya, persiapan dan amalan akhir zaman.
Kita akan rincikan apa-apa persiapan secara fisik, kebendaan dan lain-lainnya yang harus kita persiapkan insyaallah. Mari kita uraikan tentang meteor. Bapak Ibu tahu bahwa NASA Amerika Serikat telah mengumumkan meteor bumi kita akan mengarungi arus sungai meteor di ruang angkasa. Startnya 2013. Nanti baru keluar bumi kita mengarungi arus sungai meteor ini akhir 2016. Ini meteor di ruang angkasa. Dianggap sebagai sungai meteor. Ya, kita akan menyeberang selama 4 tahun. Menurut NASA Amerika, ada peluang bumi ini mengalami hantaman meteor kecil dan besar sebanyak 1.300 meteor. Perkiraan NASA. Ternyata benar. Awal 2013, 15 hari bulan Februari, ingat, 2013 meteor pertama masuk ke bumi, jatuh di Siberia, Rusia. Masih ingat tidak berita ini? Sila lihat di YouTube, kembali masih ada. Tuan-tuan yang mulia, meteor ini beratnya 10.000 ton, lajunya di ruang angkasa 120.000 km per jam. Ketika menghantam bumi, nasib baik jatuhnya di Siberia, di Tasik Ice. Lajunya yang sangat cepat meteor ini, 30.000 rumah dan gedung yang dindingnya ada kaca pecah lalu melesat dengan kecepatan peluru. 1.200 mangsa dari bangsa manusia. Kaum muslimin yang kami muliakan, meteor yang kedua jatuh di Argentina 14 April 2013. Nasib baik itu hari Minggu malam, sedang ada konser musik raksasa. Dan nasib baik lagi, meteornya meledak di atas langit udara negara Argentina, sehingga 8 kota terang benderang beberapa detik. Yang ketiga 7 November masih 2013, meteor ketiga jatuh di Los Angeles. Masing-masing boleh dilihat di YouTube. 2014-2015 meteor yang kecil-kecil menghantam atmosfer kita dan hancur langsung. Sementara yang lainnya melesat dalam jumlah ratusan ribu di ruang angkasa. Masing-masing negara di malam hari dapat melihat dengan mata telanjang penduduknya. Lanjut kaum muslimin, ini adalah tahun 2016 akhir. Michel Penn, pakar astronomi dunia paling senior, dan beliau menjadi rujukan para pakar astronomi lainnya, mengatakan bahwa satu meteor yang garis diameternya 2 km sahaja, apabila dia jatuh menghantam bumi,